Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sapita Melatina, kelas TF22C. Pada makul komunikasi visual, saya akan mempresentasikan materi grid dan layout. Yang pertama, pengertian grid dan layout. Grid dalam bahasa desain adalah sistem yang mengatur tata letak gambar yang bisa bermanfaat dalam pembuatan buku, majalah, web, atau aplikasi. Sedangkan layout yaitu susunan, rancangan, atau tata letak ruang dari sebuah elemen yang sengaja didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah direncanakan. Selanjutnya yaitu fungsi grid dan layout. Grid berfungsi untuk menyelaraskan dan mengukur objek dalam format yang sudah diberikan. Sedangkan layout berfungsi untuk mengatur elemen-elemen dalam poster seperti teks, gambar, data, judul, dan kesimpulan, sehingga poster lebih menarik serta komunikatif. Selanjutnya, manfaat grid dan layout. Manfaat grid yaitu tidak repot membuat CSS atau Cascading Style Sheet, website mudah dipahami, kerjasama desainer dan developer lebih mudah, konten dan elemen tertata rapi, pengerjaan lebih cepat, memudahkan pagination, dan menaikkan conversion. Sedangkan manfaat layout yaitu mempersingkat waktu pemrosesan, meningkatkan kepuasan kerja dan keselamatan kerja, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, fasilitas yang digunakan dapat menjadi lebih efisien, dan mengurangi adanya kebingungan akibat bahan tunggu. Selanjutnya, jenis grid. Yang pertama, baseline. Baseline merupakan salah satu dari jenis dalam sistem ini ketika melakukan proses desain. Jenis ini adalah garis tebal dengan garis horizontal dan menggunakan jarak yang sama. Dengan jenis ini, Anda bisa menentukan di mana teks akan diletakkan. Jenis ini bisa Anda gunakan untuk memastikan bahwa garis teks di setiap kolom sejajar merata di seluruh spread. Yang kedua yaitu kolom. Jenis selanjutnya yaitu kolom yang berfungsi untuk membagi halaman menjadi kolom. Tipe ini paling banyak desainer gunakan dalam membuat website. Bahkan banyak majalah dan surat kabar yang menggunakan grid ini. Selanjutnya yaitu modular. Berikutnya ada modular grid yang merupakan kisi kolom dan baris yang bisa memberitahu Anda bagaimana penempatan sumbu X dan sumbu Y pada formulir. Modular biasanya melibatkan pengambilan kisi kolom, kemudian menambahkan baris ke dalamnya. Biasanya jenis ini bisa Anda lihat di majalah atau laporan perusahaan, karena keduanya membutuhkan tata letak seperti sistem ini. Selanjutnya yaitu manuskrip. Manuskrip adalah kisi satu kolom yang menentukan pada bagian mana suatu teks akan diletakkan. Biasanya jenis ini bisa Anda terapkan pada buku klasik tradisional dengan tata letak halaman yang biasanya saling berhadapan. Selanjutnya yaitu pixel. Pixel adalah salah satu jenis sistem dalam desain yang biasanya berguna untuk melihat jumlah pixel dalam suatu dokumen atau foto. Adapun caranya yaitu dengan memperbesar dalam jarak dekat sebuah dokumen pada saat Anda menggunakan Photoshop. Cara lainnya adalah dengan menggunakan tools resize foto untuk mengetahui jumlah pixelnya. Selanjutnya yaitu hierarchical. Jenis yang terakhir yaitu hierarchical. Sistem ini tidak memiliki spasi yang sama antara modul. Ini merujuk pada setiap kisi yang tidak beraturan yang mengakomodasikan kebutuhan suatu konten tertentu. Grid ini mungkin sepenuhnya berbentuk bebas atau terdiri dari dua grid yang berlapis atau bahkan bisa berbentuk grid tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen layout. Yang pertama yaitu teks. Elemen teks berisi judul dan isi paragraf. Penyusunan teks harus dibuat secara tertata dan intuitif agar mudah dipahami. Yang kedua, image.
Elemen ini berupa foto dan visual lainnya, seperti ilustrasi akan mendukung pemetaan teks dalam mengomunikasikan pesan tertentu. Dengan elemen gambar, audiens akan melibatkan pemikiran dan emosi mereka. Yang selanjutnya yaitu lines. Elemen ini dapat digunakan untuk membagi dan memetakan bagian layout. Garis juga dapat dipakai untuk membuat penekanan pada teks. Selanjutnya yaitu shapes. Dengan elemen ini, desain layout akan semakin kreatif. Penambahan bentuk yang baik, tampilan akan tampak berisi dan memiliki ciri yang identik. Bentuk dapat berupa lingkaran dan persegi panjang, tetapi ada banyak cara untuk berkreasi dengan bentuk. Yang terakhir yaitu white space, merupakan penambahan ruang di antara bagian layout. Ruang kosong harus diperhatikan dan terkonsep untuk mencegah penggunaan saat melihat isi desain. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.